وإليه النشور. الحمد لله والذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Kita bersyukur jemaah sekalian, kita masih hidup hari ini dengan izin Allah. Kita masih sehat, alhamdulillah. Kita masih melihat apa yang ada di sekeliling kita. Ada suatu saat mata kita terpejam selamanya dan tidak sanggup lagi melihat. Alhamdulillah, telinga kita masih mendengar. Ada suatu saat Bapak, telinga kita masih ada, tapi tak sanggup lagi mendengar ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi yang mulia. Kita bersyukur tangan dan kaki kita masih bisa diayunkan ke masjid. Ada satu saat kita terbaring kaku, tidak punya lagi apa-apa. Bersyukurlah kita kepada Allah. Kita bersyukur karena tadi kita masih sholat dengan cara berdiri di belakang imam. Ada satu sahabat, kita tidak berdiri lagi di belakang imam, tapi kita yang dibaringkan di depan imam. Jadi kalau ada yang tidak mau berdiri di belakang imam, bisa ya, tapi siap-siap dibaringkan di depan imam. Kalau ada yang mau, silakan. Saya siap bungkus, saya siap mandi. Mari kita bersyukur dengan Ramadan. Ini kesempatan beramal soleh terus-menerus. Yang setengah-setengah Bapak Ibu menghadapi Ramadan. Dan kunci Ramadan ini bisa kita aman dan selamat. Perbaiki iman kita. Dan jangan lupa ada satu kunci, perbaiki ilmu kita. Dan itu ilmu Pak, rumusnya dalam beramal. Semangat dengan iman itu tidak cukup, tapi harus punya panduan yang bernama ilmu. Dan ilmu adalah qala Allah wa qala Rasul. Apa kata Allah, apa kata Rasul. Kalau Bapak belajar, itu artinya farudduhu ilallahi wa Rasul, kembali kepada Allah dan Rasul. Kalau kita tidak mau kembali kepada Allah Rasulnya, istilah saya, ngapain kita belajar? Mengapa kita belajar? Kalau perkataan Allah, perkataan Rasulnya kita tidak anggap penting. Agama ini agama Allah jemaah sekalian, bukan agama bukan agama nenek moyang kita, tapi agamanya Allah. Karena itu ad-dinul Islam, Islam ini ma anzalallahu fil Quran. Bicara tentang Islam, bicara tentang dalil yang ada di Quran. Wa ma jaa bihi as-sunnah as-sahihah wa sunnatul maqbulah. Atau tidak ada di Quran, tidak ada di Quran, tapi ada di sunnah sahih atau sunnah yang makbul. Islam itu Quran, sunnah. Dan sunnah tidak semua sunnah, tapi yang makbul, yang diterima. Apa isinya? Quran itu yang kita baca itu cuma 3 saja. Minal awamir, perintah-perintah untuk kita melakukan ketaatan. An-nawahi, untuk menjauhi larangan-larangan. Karena itu melakukan itu, meninggalkan itu, tidak boleh sesuai perasaan kita. Semua bacaan kita dalam sholat, semua bacaan kita berkaitan dengan ibadah, termasuk bacaan dalam sholat tarawih dan sebagainya, semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tidak bisa kita mengada-ada. Kemudian ada awamir, ada nawahi, larangan-larangan. Tidak boleh mengatakan tidak boleh begini, tidak boleh begini. Ya, kecuali ada dalil.
perintahnya, larangannya dijauhi, dipenuhi perintah petunjuk-petunjuknya. PPL itu bagi 3 perintah. Jadi orang beriman itu siap diperintah. Orang beriman itu dia siap menerima perintah. Jadi kalau bisa amartukum, kalau kalian diperintah, ya hadirkan perintah itu mastata'tum. Kalau kita diperintah Pak, siap, tapi sesuai kondisi. Tidak sanggup salah berdiri, bisa duduk. Tidak sanggup duduk, bisa balik. Yang penting lakukan perintah. Tidak sanggup berpuasa, boleh ganti pada hari lain. Tidak sanggup juga bayar fidyah, tidak bisa difidyahkan. Tidak bisa berwudu, pakai tayamum. Tidak bisa tayamum, ditayamumkan. Begitu rumusnya Pak. Jadi perintah itu sesuai dengan kondisi, tapi larangan wa ma nahakum anhu itu harus tahu. Kalau dilarang ya siap meninggalkan, jangan ditawar-tawar. Karena larangan itu hakikatnya tidak ada. Kenapa kita mau bertahan? Nah, semua ini Bapak coba kalau kita beragama dengan benar Pak, dengan benar rumus ini, maka lisalahi iman, pasti hamba itu baik. Apakah dunianya wa ukhrahu akhiratnya. Jadi agama ini mencerahkan, agama ini memuliakan, agama ini mengangkat. Bukan agama itu mencela, apalagi saling mencela. Nah, agama itu hadir memuliakan manusia. Nah, untuk itulah saya sampaikan ini sebagai mukaddimah sekalian. Tugas saya ini muallim, mengembalikan manusia ini kepada dalil. Karena itu saya tidak suka ceramah tanpa begini Pak, karena ini ilmu. Di Makkah, di Madinah, para syekh itu tidak pernah ada orang ceramah itu tanpa kitab. Kalau ini saya sudah rangkum dari berbagai kitab ulama dengan kitabnya, dengan halamannya. Karena di situ kita tersambung dengan qaul Allah wa qaul Rasul. Jadi saya tidak bisa ketemu dengan orang yang mau bertahan dengan sebuah kebiasaan tapi tanpa dalil. Itu susah itu. Saya tidak cocok bertahan pada orang yang bertahan pada sebuah kebiasaan tapi tidak ada dalilnya. Tidak cocok belajar orang begitu. Karena saya bawa ini kalau Allah kalau Rasul, dibawakan ini keterangannya, ini menurut ayat, ini menurut hadis. Bagaimana pandangan ulama ini? Cuma masyarakat kita itu Pak, tidak begitu sebagian. Ada bilang riolo pada riolo kamanjo, tapi ada dirubah sedih. Riolo pada riolo. Nah ini kalau riolo pada riolo, tidak usah kita belajar, ikuti saja tradisi itu. Karena itu saya ingin antar mulai kita baca doa. Coba lihat doa Nabi itu kalau berzikir. Zikir Nabi itu kalau Bapak kumpulkan kitab-kitab zikir, ada zikir duhur, asar, itu isya sama. Ini di 3 ini. Duhur, asar, isya itu sama zikirnya. Untuk 2 ini zikir, maghrib dengan subuh relatif sama. Subuh dengan maghrib itu relatif sama zikirnya. Berdasarkan petunjuk. Yang berbeda antara maghrib, subuh ini dengan lain. Kalau di subuh ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd. Ada kata yuhyi wa yumiit.
Karena kita bangun tidur. Kalau maghrib kita mau tidur. Yuhyi wa yumiit. Dan itu tidak ada di 3 waktu lainnya. Terus yang kedua, untuk maghrib dan subuh baca 3 qul itu sunnah. Baca 3 qul itu sunnah. Yang lain cuma 1. Yang ketiga, di maghrib dengan subuh ada kata-kata khusus. Allahumma ajirna minan nar. Di subuh, Allahumma inna as'aluka jannah. Tidak ada di 3 waktu itu. Tapi ada 1, tidak ada di 4. Dia cuma di subuh. Dan riwayat Ibnu Majah, Imam Ahmad di kitab Musnad, sahabat Nabi Ummu Salamah meriwayatkan subuh ini Pak ada doa paling bagus di 4 waktu tidak disebut. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Boleh dalam bentuk jamak. Allahumma inna, ya Allah, kami semua nas'aluka, butuh, minta kepadamu. 1, ilman nafi'a, ilmu bermanfaat. Yang kedua, warizkan thayyiban, rezeki yang baik, halal dan berkah. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Itu doa Nabi Pak kalau subuh. Nabi memulai doanya pagi hari itu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Maaf sama-sama Ki. 1, 2, 3. Allahumma inna nas'aluka. Sama-sama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Kita ulang. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami butuh ilmu. Ilmu bukan sembarang ilmu, bermanfaat. Rezeki bukan sembarang rezeki, thayyibah yang baik. Amal bukan sembarang amal, tapi yang diterima. Yang ketiga, urutannya juga tidak boleh dibalik-balik Pak ya. Ilmu, rezeki, amal. I, ilmu. R, rezeki. A, amal. Ira. Kalau mau ingat Irawati, ilmu, rezeki, amal, ira. Ini doa kita Pak. Ilmu dulu, baru rezeki, baru amal. Cuma dia Nabi itu berdoa urutannya ilmu, baru rezeki, baru amal. Kalau jamaahnya Ar-Rahman yang mana coba? Jujur coba. Yang mana didahulukan? Rezeki, ilmu atau amal? Amal, ilmu, rezeki. Atau rezeki. Atau yang mana? Ar-Rahman yang mana biasa dipanggil, diminta? Ilmu baru, rezeki baru, amal bagus. Atau ada di sini rezeki 3 kali? Coba kalau Bapak Ibu itu bangun, yang dipikir yang paling penting apa? Ilmu dulu atau rezeki dulu? Atau rezeki dulu baru ilmu? Semuanya. Alhamdulillah. Sehat betul penting. Betul Pak. Penting semua. Coba Bapak, ilmu, rezeki, amal. Kenapa amal itu dibelakang Pak? Karena tidak mungkin amal diterima kalau 2 ini rusak. Rusak ilmu, gimana caranya beramal? Tidak ada amal tanpa ilmu. Karena itu guru kami dalam mengambil ilmu, hadis Al-Bukhari misalnya, al-ilmu qabla al-amal. Berhiaslah dengan ilmu sebelum beramal. Pakai ilmu dalam beramal. Jangan banyak piti.
piti kanak-kanai, piti jamai-jamai, piti handai-handai. Ditanya, kenapa begitu? Dari dulu. Siapa yang ajar begitu? Dari dulu. Tugas saya tidak bisa begitu. Tugas saya mana dalilnya, mana dasarnya. Itu ilmu. Iya, ilmu, rezeki, amal. Kenapa amal dulu di belakang amal? Rezeki dulu. Salah rezeki dapat, salah amal. Saya ulangi, kalau tidak bisa menikmati Ramadan ini, mungkin banyak makanan yang kita makan itu tidak benar. Makanan itu mempengaruhi salat malam, makanan mempengaruhi itu dekat dengan Quran, makanan itu mempengaruhi kekhusyuan, makanan itu membentuk diri kita. Karena itu banyak ayat Al-Quran, wa kulu wa amalu sholih, makanlah dan beramal soleh. Tidak mungkin amal soleh bisa benar kalau salah makanan. Yang suka mengambil timbangan-timbangannya orang 2 kilo kelihatan padahal 1,5, itu tidak mungkin bagus ilahnya. Tak mungkin. Situ warna kuning, itu mangganya warna kuning pepayanya, tapi mangga kaci itu tidak bisa dinikmati ibadah. Tak bisa. Kalau ada orang sunti ayam dan bilang segar-segar baru, padahal besar kelihatan ayamnya karena sunti, tidak bisa dinikmati hidupnya dengan beribadah. Anakku ini penghafal Quran, ingatlah, tidak bisa Anda menjadi penghafal Quran kalau Anda adalah fil musik fi maksiatillah, kalau Anda bermaksiat kepada Allah. Tak bisa. Wallahi demi Allah, Anda tidak akan pernah merasakan lezatnya Quran kalau dia bermaksiat dalam menuntut ilmu Quran. Maka ilmu dulu, termasuk ilmu cari rezeki, baru amal itu bagi kita. Maaf, sudah bisa kira-kira kita ulang. Coba pakai mic. Ilmu rezeki amal. Ya, ilmu rezeki amal. Doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. bisa begini kan, bisa untuk dirinya, tapi tidak doakan adik dan tidak doakan orang tuanya. Kalau bagusnya, kalau bisa ini itu untuk diri kita. Itu tidak mau bagi-bagi orang. Kalau inna akan semua orang. Guru itu jangan baca ini, tapi inna. Anak-anakku, murid-muridku. Kalau saya sering mendapat jamaah, karena ketika saya baca doa ini, hakikatnya saya doakan bapak-bapak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Kemarin ada Imam Setaguri itu baru pulang dari pondok, bilang, karena itu zikir kau tidak pernah mungkin pelajari. Itu zikir itu tidak sembarang itu orang berteriak-teriak di depan. Ada ilmunya. Kau baca begini, kau cuma dengar-dengar, tapi kau tidak pernah cocokkan ilmu itu. Berhenti yang begitu. Di situ orang sudah begini, zikirnya sudah beres, datang kacaukan itu. Sekali lagi, zikir itu ibadah dan ibadah itu mesti dapat banyak. Kita masuk di praktek ilmu. Kita praktek ilmu. Etika berjalan menuju sholat jamaah di masjid. 1. Praktek ilmu, berwudu dulu dan diperbaiki wudu tak di rumah baru ke masjid. Beda itu Pak. Kalau tidak berwudu dengan tidak berwudu, boleh berwudu di masjid. Hadis, ini ilmu dia. Ma min rajulin yatatakhkhar fayusin tuhur summa ya'midu ila al-masjid min hazihi al-masajid illa kataballahu bi kulli khatwah yahtuha hasanah
wa yarfa'uha biha darajah wa yahuddu anhu biha sayyi'ah. Siapa yang berwudu dari rumahnya dapat 3. 1, dia akan dapat setiap langkahnya itu kebaikan. Dia melangkah tadi melangkah atau naik mobil naik motor ke sini sudah berwudu dari rumahnya, dapat pahala setiap langkahnya. Semakin jauh semakin baik. Yang penting tidak sengaja terputar. Tapi kalau jauh mata banyak kebaikan. Yang kedua, wa yarfa'uha darajat, diangkat derajatnya. Tidak ada orang hina hidupnya. Kalau dia sering masjid rumahnya masjid, diangkat derajatnya. Yang ketiga adalah wa yahuddu anhu biha sayyi'ah, dengan langkahnya ke masjid Allah menggugurkan dosa-dosanya. Ada orang 4 dosanya gugur bukan karena taubatnya, dosanya gugur karena istighfarnya bukan. Langkahnya dari masjid itu menghapus dosa dan kesalahan. Dan Abdullah bin Abbas ahli ilmu Pak, jadi mengatakan begini, ada nanti orang yang meninggal itu Pak, bukan keluarganya menangis, tapi semua tempat yang biasa jadi wali itu menangis dan dikenal. Bapak yang sering ke masjid di sini Pak, kalau Bapak sering di depan, sering di sini menangis ini nanti karpet kita. Kenapa? Ada orang sering tundukkan dahinya di tempat ini. Sering dulu orang rapatkan dahinya di tempat ini, sudah tidak pernah mendapat. Ada yang sering melewati jalanan ke sana, ada yang sering melewati jalan ke sana. Kini langkah-langkah kakinya tidak pernah lagi. Maka bumi itu menangis. Kata Abdullah bin Abbas, bikin menangis lah nanti lorong-lorong tak bikin menangis lah jalan-jalan ini pintu suatu saat menangis. Ada yang sering pegang tangan orang soleh di sini lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak pernah meninggalkan masjid. Bagusnya orang beriman itu Pak, meninggal menangis di sekelilingnya. Itu penjelasan Abdullah bin Abbas. Yang kedua, kalau pergi di masjid menghindari bau-bau tidak sedap. Jadi usahakan hadisnya, ini ilmu. Setiap pernyataan ada bukti dalil. Itu orang belajar itu. Apa yang kita amalkan, mana dalilnya, mana dasarnya. Jangan cuma kebiasaan begini. Bukan begitu orang begini. Tanpa Quran, tanpa hadis, kalau begitu dicarakan. Maka mengapa Quran diturunkan? Mengapa Nabi didatangkan? Karena butuh manusia ilmu. Sini katakan, man akala min hazihil baqla as-sur wa qala marrah man akala basal wa-thur wal-qurras fala yaqrabanna masajidan fa innal malaikata ta'azzab mimma yata'azzab minhu banu adam. Kata Nabi SAW, barang siapa yang makan bawang putih, dalam kesempatan lain bawang merah, bayatan di bawah, jangan, Nabi katakan jangan dia mendekati masjid kami, karena sesungguhnya malaikat itu terganggu saat disakiti sebagaimana manusia disakiti. Jadi kalau bawa bapak bawa bawang ke masjid, bawa ikan kering, bawa rokok, pergi di masjid, malaikat terganggu dan malaikat pergi dan lari. Parfum yang biasa-biasa, jangan parfum di sini dipakai tercium satu masjid. Biasa kau mau kapan parfum yang normal. Ada itu parfum ada baru di pintu tercium satu masjid.
Apalagi parfumnya 7 hari 7 malam tidak pernah mandi. Nah, betul, bau ketek itu parfum alami. Itulah sebabnya mandi ki, berwudu ki, bersih-bersih. Iya, penting saya ingatkan Pak Ibu. Ada sebagian saya jamaah pergi di masjid. Itu di dekat rumahku ada masjid punya jendela Pak. Merokok dulu di luar. Kalau sudah merokok, kamar ini simpan dulu contoh rokoknya, pulang baru lanjutkan. Tapi di sini tidak ada, karena tidak ada tempat rokok sudah. Tidak ada tempat. Wallah. Iya. Saya ini hanya menyampaikan Pak, kalau ada tak berhenti. Bahkan ada masjid juga saya tempat itu di satu halaman teras di luar tempat merokok. Gimana umat mau jadi baik Pak kalau masjidnya ditempati merokok, baru dibikinkan ruangan khusus? Mana mau itu Bapak merokok? Ya dikasih lihat di situ, apalagi difasilitasi. Maaf ya, ini bukan saya melarang merokok, itu urusannya Bapak-bapak. Cuma jangan masjid dimotori. Bapak-bapak itu merokok itu urusan. Masih bertanggung jawab dengan pilihannya. Jadi mohon Pak, terutama kalau mau begini, Allah dari sebelah Allah. Usahakan Pak. Ibadah itu membersihkan diri. Itu ada resep obat paling bagus itu, namanya merek TAWZ, Tawas. Ampuh itu, terutama itu kalau mau pergi haji dan umroh, kan kita Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, berkeringat atau makin poin. Kalau bisa nih, jangan menghindari bau-bau yang tidak sedap. Kalau bawang merah, bawang putih dilarang, lebih dari bawang merah, bawang putih pasti dilarang. Itu kaidahnya kan? Bawang merah saya dilarang, bawang putih dilarang. Lebih dari bawang merah pasti dilarang. Nah itu apapun Pak, apapun. Makanya kalau subuh hari dia juga Nabi sikat gigi apa seterusnya, terutama gini, Allah. Kalau mau bunuh baru tidak sikat gigi, baru pergi di masjid. Pete jelas lebih dahsyat dari bawang merah. Ya, semua. Berikut, berhiaslah dan berpenampilan baik. Jadi disuruh kita berhias yang baik. Ya Bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai orang beriman, pakailah pakaianmu yang terbaik menuju masjid. Maaf ya, jangan adik-adikku, terutama itu yang suka pakai baju kos. Terus baju kos kalau berdiri masih normal, tapi begitu ruku tarik bajunya ke atas, celana pun turun ke bawah. Begitu ruku nampak belahan dua di depan. Pada saat sujud nampak itu belahnya. Islam mengatakan. Yang kedua, jangan suka pakai pakaian yang besar tulisannya kelihatan terbaca. Contoh, Allahu Akbar, PSM bisa tonji, mengganggu itu. Allahu Akbar, yatasalun nasaru wa limon, gajah duduk. Itu merek sarung Pak, mohon disembunyikan.
kelihatan. Iya, karena itu instruksi penjual sarung. Tidak boleh narusak pandangan. Kecuali kalau kecil atau di atas dikasih depan. Kalau tidak dipergi sholat ya terserah, karena itu duniawi. Tapi kalau pergi sholat, la tata'azza, jangan kau datang mengganggu. Kullukum munajjah, la ya'zi'annakum ba'da ila ba'd, jangan mengganggu satu sama lain. Anak muda itu biasa ada tulisan-tulisan besar. Wih, bodoh tulisan bajunya. Yang begini tidak layak di bagian depan, di bagian belakang. Termasuk itu baju-baju olahraga yang banyak tulisannya. Mohon, jadi apapun yang ada tulisannya yang bisa membuat. Ada juga biasa bajunya longgar tapi tipis. Ada juga tebal tapi robek. Ada juga ketat mementul. Jadi pakai baju, pakai celana tapi berbentuk di depan, berbentuk di belakang. Itu bukan menutup aurat, membungkus aurat. Cuma mengganti warna saja. Terutama di tempat-tempat aurat besar. Usahakan kita memakai yang baik-baik karena kita sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masuk ke masjid dan keluar masjid itu memang pergi untuk menunaikan sholat. Baca doa, jangan diremehkan doa itu. Bisa jadi doa ke masjid ini kebaikannya banyak, dan bisa jadi di sini husnul khotimah. Ya, jadi membaca doa itu bukan cuma pergi jauh, keluar pun rumah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Jadi baca doa, jangan langsung keluar rumah. Minimal Bismillah. Allahumma tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Berikut, berjalanlah dengan penuh ketenangan dan penuh hikmah. Jangan lari. Saya tidak setuju itu protokol biasa. Ayo mempercepat langkahnya karena Jumat segera dimulai. Tidak ada kata mempercepat, mempercepat kedatangannya, bukan mempercepat langkah. Tidak boleh percepat langkahnya, kecepatan datangnya yang dipercepat. Kemudian kalau sudah iqamah tetap tenang, jangan lari, jangan buru-buru. Banyak kasus terjadi Pak, kecelakaan naik motor, tapi dalam koma menjadi lari, kencang motornya. Begitu juga sudah mendengar sholat lari, saking cepatnya lari langsung Allah. Tidak bisa baca doa kita dengan baik. Tetap tenang, tetap tenang, tetap tenang. Biar ada orang Pak di tempat wudhu nama terus lari, tabrak semua. Biar pintu tabrak. Iya, pintu tabrak. Antri biasa. Iya. Jangan biasakan terburu-buru. Ya. Di sini ilmunya disebutkan, iza sami'tumul iqamah, meskipun kau sudah dengan iqamah, famshu ila shalah, tetap kau berjalan ke masjid, wa alaikum bisakinah, tetap tenang, jangan terburu-buru. Biasa saja. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Wal waqar, tetap kamu berjalan dengan berwibawa. Saking buru-burunya dan lupa ini jam tangannya dan lupa ini apa di situ di tempat wudhu. Ya, mudah-mudahan bukan istrinya lupa. Wala tusri'u, dan jangan tergesa-gesa. Kenapa? Fama adrakum fasallu wa ma fatakum fatam.
Di sini sebutkan apapun yang luput darimu, apa yang kau dapat ikuti, dan apa yang pergi sempurnakan. Bagus itu Pak Ede. Contoh, nanti ada babnya cara masuk. Ada babnya Pak. Karena kita akan datang di masjid itu ada rumusnya. Cuma 4 keadaan kita masjid itu. Imam posisi berdiri, kedua imam posisi ruku, 3 imam posisi duduk, 4 imam posisi tasyahud. Cuma 4 itu. Ada semua jawaban ilmu. Karena ada orang begitu saya sholat, ada yang imamnya sementara tasyahud datung di situ di belakangnya imam, ambil tompi dari tasyahud, baru dia ikut takbir. Ini keliru. Takbir saya baru ikut tasyahud. Jangan bilang tidak dapat tompi. Jadi sekali maintain. Ini perhitungan dulu di orang yang begini. Ada juga biasa terlambat. Masbuk, assalamualaikum warahmatullahi. Imam baru imam assalamualaikum ke kanan, amin terminate. Tidak boleh berdiri dulu kalau belum imamnya salam ke kiri. Tahan dulu diri. Assalamualaikum warahmatullahi, tahan. Ini baru ke kanan, nanti ke kiri baru berhenti. Ada nanti babnya masuk, bapak kalian betapa banyak orang yang mengganggu orang besar ketika masuk. Banyak pelanggaran. Ada nanti bab khusus masuk, cukup panjang pembahasannya. Berikut, melihat kedua sandal kita sebelum masuk masjid. Jika melihat ada kotoran pada keduanya, hendaklah mengusapnya dengan dulu. Itu belum ada yang jadi begini. Orang pakai sandal ke masjid, cara membersihkan sandal itu digosok di tanah. Ini bab nanti tahara, bab membersihkan ini. Ada 35 cara bertahara. Tahara sandal itu digosok sandal di tanah, itu cara membersihkan. Efektif, tapi kalau mau disiram boleh. Jangan sudah injak tai kucing sandal dengan kaki kita masuk di masjid, orang baca tasyahud kenapa ada tai kucing? Oh ternyata ada orang sudah injak baru masuk masjid tanpa disadari. Yang kelima, mendahulukan kaki kanan pada saat masuk masjid. Kaki kanan, pastikan ibu bapak, pastikan kaki kananmu yang masuk. Saya tuh sengaja pernah duduk di dekat pintu. Saya cuma ingin mau perhatikan siapa yang masuk masjid dengan rugi, siapa masuk masjid dengan beruntung. Usahakan Pak, kanan tak duluan masuk, kanan tak. Kalau keluar kiri tak. Masuk kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Coba sama-sama jadi masuk, tapi beda hasilnya. Kanan kiri, masuk kanan, keluar kiri. Nah, ini jangan dua-duanya kanan, jangan dua-duanya kiri. Terus kalau sudah masuk, baca doa. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Tempat yang paling mengundang keberkahan dan rahmat itu Pak, di masjid. Kalau ada orang sami masalah rumah tangganya, coba pergi ke masjid baca doa. Berniat, ya Allah, bukakan pintu rahmat dalam menghadapi rumah tangga.
Tapi jadilah laki-laki yang memang siap menikah. Jangan belum siap menikah baru melamar kiri kanan. Salah satu persiapannya, Anda siap menjadi laki-laki penanggung jawab. Kalau hanya kau andalkan cinta menikahi, jangan bodoh. Insyaallah, ya. Sudah kasih tolong anaknya orang di pinggir lorong, tapi tidak mau ketemu dengan orang tuanya. Yang begini tidak boleh pergi melamar. Bertemu saja dengan calon mertuanya susah. Bilang kenapa anda berani dengan calon mertuamu? Panjangin kumisnya Ustaz. Ini calon menantu yang tidak bertanggung jawab. Tapi tidak ada di masjid Al-Aman. Tidak ada di. Nanti pulang berapa? Allahumma tahdi abwaaba rahmati. Kalau keluar, Allahumma tahdi abwaaba fadlika. Tidak ada orang yang berantakan hidupnya kalau amalkan doa ini. Banyak ilmu yang saya dapat dari sini. Siapa yang sering ke masjid, insya Allah dibukakan pintu rahmat. Kalau ada pedagang yang sering baca ini, tidak akan jatuh bangkrut. Dia bolak-balik masjid baca doanya ini. Terus kalau sudah masuk masjid, pilih di tempat duduk barisan paling depan. Ini jangan di mana kita masuk langsung naruh sajadah di situ. Di depan. Ini ada pembahasan khusus. Ada 7 hadis mulianya saat pertama itu. Harus subuh rijal awal sebaik-baik saat laki-laki di depan. Wasyarruha paling jelek suka di belakang. Kalau ada laki-laki suka di belakang, ku pertanyakan ke laki-lakiannya. Laki-laki itu di depan, laki-laki itu di depan. Perempuan itu di belakang. Begitu aturan ilmunya. Baik laki-laki di depan. Jangan begitu masuk masjid langsung cari tempat sandaran di bagian belakang. Tidak ada di sini, tidak ada. Oh begitu. Kita tahu itu beda bukan saya. Jangan suka di belakang, Pak. Maju di depan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna fi sabilillah. Allah salawati orang yang ada di sana. Sini. Malaikatnya salawati. Siapa yang salawati malaikat? 5 dan 8. Berguguran dosa-dosanya, dibimbing hidupnya, dikasih kemudahan dalam hidup. Dia dalam keadaan mudah melakukan ketaatan. Jika dia kena musibah, dia tegar menghadapinya. Saya itu Pak tidak salah menentukan kalau bisa saat pertama, saya tidak mau saat kedua. Cuma mohon ada orang sekalian selalu mau saat pertama cari, tapi selalu terlambat. Akhirnya menyerobot dari belakang. Namanya robot. Saya bilang kalau memang mau pertama, cepat udah datang. Jangan diserobot orang. Udah kasih begini, masuk. Termasuk orang tua yang sudah terlambat, nausir anak banyak. Tidak boleh Pak, tidak boleh. Kalau anak sudah berdiri di saat, jangan tarik. Sakit itu hatinya anak. Kalau sudah berdiri sampai datang orang tua, tapi anak-anak jadi kayak penjara. Jangan Pak. Kecuali kalau bersama kita datang ya anak-anak di belakang. Tapi kalau dulu mentong dia tiba, ada anak. Kau belum disunat. Saya sudah 2 kali disunat.
Tidak ada hubungan disunat dan tidak disunat itu. Untuk tidak bilang sunat lagi. Baik. Nah, jadi bapak-bapak dan sekalian, jangan suka usir anak-anak. Termasuk saya ada masjid itu sebagian TPA, lain nisabnya TPA, itu nisabnya orang. Tidak ada sunnah begitu. Kasih satu itu, kasih satu. Dan bilang suka mengganggu Ustaz. Ada teknik anak-anak itu tidak mengganggu Pak. Diapi. Kalau diapi itu samping kiri kanan. Kalau padanya di anak-anak Pak, 5 menit. Enggak. 5 menit itu anak-anak. Tapi begitu sudah masuk 5 menit ke 6 menit itu. Ya anak-anak. Tapi kalau ada kamu bapak begitu, ya bawa ke rumah sakit. Ada salian Nabi Pak. Lau ta'lamu ma fi nida wa fi safi la wala ajidu illa astagfirullah. Seandainya kalian tahu bagaimana ini posisi pertama, Anda akan rela diundi untuk bisa mendapatkan. Seandainya susah mendapat, Anda mau yang penting diundi. Saking beratnya itu. Umar, ada saya biasa begini, Imam, tolong diisi dulu. Ada kosong di depan. Langsung baku kita. Jangan suka persilakan orang. Makruh hukumnya mempersilakan orang lain pada kita ada. Dalam itu Pak, rezeki itu kalau berhasil di depan. Rezeki itu usahakan di depan. Nah, berikutnya duduk menghadap kiblat. Usahakan Pak di masjid paling bagus ini. Ada tuh biasa pertama datang, begitu di sini sana langsung menghadap ke sana. Usahakan ambil dibaca Quran. Saat baca Quran, jangan ganggu orang yang berzikir juga di samping kita. Ada orang baca Quran di sini, satu masjid nak ganggu. Itu berlebihan dalam beribadah. Pernah Umar itu ada orang berzikir di masjid paling batu. Yang bilang Amirul Mukminin, kenapa sedang lempari batu? Nah saya berzikir, kata Umar, bukan berzikir mesti lempari, tapi cara berzikir mengganggu orang. Maaf Pak, gangguan orang itu salah satu suara. Gangguan orang itu maaf yang ada suka itu sholat di depan pintu. Orang antri di belakang karena nanti penuh, ternyata ada orang pasang sajadahnya di situ sholat. Ganggu orang di belakang itu Pak. Jangan sholat di depan pintu. Itu namanya Pak. Ya'zi'annakum ba'da ilaka. Engkau telah membuat orang lain itu rugi dan terganggu karena telah mengambil hak jalanannya. Di depan ki. Ini ada rezeki bagus ini. Siapa yang pergi sholat maghrib berniat menunggu isya, kalaupun dia baring-baring, dia duduk-duduk, dihitung dia sholat selama dia menunggu maghrib isya. La yazal abdu fi sholati maka nabi mustatau yantaziruna salat. Dan malaikat doakan, Allahumma ghfirlah, Allahumma arham. Muliakan orang ini, rahmat orang ini. Siapa itu? Pergi salat duhur, nak tunggu asar. Asar sampai maghrib, nak tunggu khusus untuk salat itu. Berikut, jika iqamah maka jangan lagi salat kecuali salat wajib. Mohon maaf Pak, tapi ini bagian satu dari terakhir. Tapi kalau iqamah, Allahu Akbar, nah kita sholat sunnah belum pakai ruku, batalkan saja sholat sunnah. Batalkan sholat sunnah.
Karena itu muadzin tidak perlu balik-balik itu ke belakang. Dan tunggu dulu. Ada orang sholat. Tidak begitu sunnah. Sunnah itu jika imam sudah perintahkan berdiri. Yang berhak suruh iqamah itu cuma imam. Yang berhak azan itu tukang azan. Dan tidak boleh iqamah kalau belum ada imam. Ada itu biasa naik iqamah memang baru dorong kita sekalinya naik salah dan bila tidak mau memang naik. Itu tukang azan tidak boleh koma kalau belum tanya orang, Pak, tidak ada imam, mau jadi imam saya koma. Jangan. Ada itu biasa, koma nih, waktu koma nih, tidak ada imam. Pakai celana cuma baju kos, tidak pakai songkok, naik di sini, gemetar memang. Jangan. Usahakan. Muazzin tanya dulu, tidak ada imam. Karena itu kalau Pak Ustaz ada imam kedua di sini sering kita. Ada. Itu bagus. Masjid itu Pak ada naibul imam, ada imam pertama, ada imam kedua. Bagusnya ada imam pertama, ada imam kedua. Iya. Dan tidak boleh kita jili-jili naik jadi imam kalau bukan atas izinnya imam sebab haknya dia. Kalau dia suruh kawan. Dan kalau ada orang salat sunnah, batalkan salat sunnah. Jangan kita marah-marah. Nah, ini kawan orang salat sunnah. Bapak yang mengalah. Ada pernah Pak dekat pasar teror. Sementara salat sunnah kita di kawan. Nah, ada itu bajunya itu aman, jadi. Ada Tommy pembilang, Bapak yang terlambat. Nah, Bapak mentor sering terlambat. Nah, cuma begini tergantung juga Pak. Lihat mami situasi dan kondisinya. Kalau banyak sumbangannya yang gue nanti ada biasa, ini sejarah munculnya begini Pak. Jam begini. Karena banyak orang muatul kita di masjid. Tukang azan bingung. Yang saya kamar. Yang saya tunggu. Banyak semangat itu. Bingung tukang azan. Inilah alternatif itu. Sebenarnya ini bukan sunnah, cuma solusi terbaik hari ini ditawarkan ini. Untuk sementara ini terbaik. Karena banyak orang biasa kamar. Tunggu itu. Sebentar ya, tunggu itu sebentar. Yang bahaya kalau itu, yang tidak ada itu hanya di barang tidak. Makanya sekalian, ini satu rumus. Nanti kalau kita sudah sholat, ada rumusnya. Kalau sudah sholat, ada juga rumusnya. Masing-masing kita akan pandu. Sehingga jamaah itu teratur dengan ilmu. Nah, sudah selesai giliran saya, sudah masuk juga waktu sedikit masuk ke syuruk, giliran tak. Kalau ada hal yang saya sampaikan itu penting untuk dipertanyakan, saya persilakan. Silakan kalau ada dirasa boleh. Oh ya Pak Ketua dulu. Alhamdulillah bersabar semua. Mudah-mudahan dapat pahala haji dan pahala umrah di situ. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz,
cuma merasa berat. Kami yang bisa lakukan anak santri saya tegur memang. Kalau dia jalan dari pondok ke sini, begitu saya lihat masuk, langsung pintu depan di sini, langsung masuk apa? Bahkan saya kadang-kadang berkata cuci kaki. Karena itu cara ubah. Cuma kira-kira bagaimana jalan keluar ini? Ya, ini kan ada orang tua juga, ada juga malahan ya anak santri yang bukan anak santri saya. Langsung aja masuk. Saya ada merasa beban untuk menegur. Kira-kira menurut Ustaz, kira-kira bagaimana jalan keluarnya ini menjadi supaya kalau dia naik berkendaraan kan dari rumahnya tidak apa-apa sandalnya, di sini tidak bersih, di muka ini di jalanan. Tapi orang yang jalan kaki Ustaz. Dan alhamdulillah semua jemaah yang lama di sini sudah tahu dia cuci kaki, saya lihat semua Ustaz. Cuma yang berbahan ini bagaimana kira-kira solusi ini supaya jemaah tahu bahwa sebelumnya ini ada cara untuk dia cuci kaki. Kecuali dia ambil wudhu sini tidak ada masalah. Itu terima kasih Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Ternyata aman itu saya perhatikan di sini Pak, bagus sekali. Kalaupun kita sudah berwudu dari rumah, tapi jalan terutama di musim-musim hujan itu, lumpur dan naik air got misalnya, bagus sekali lewat situ. Karena saya disiapkan enak, bersih, termasuk. Kalau dekat di rumah dan tidak ada kekhawatiran itu tadi percikan najis, tidak ada masalah, boleh langsung saja dicuci. Terutama tadi ada yang mobil, yang motor. Tapi yang jalan kaki jauh, apalagi misalnya dulu di masa Nabi memang melewati tidak ada jalan raya langsung, apalagi mungkin dulu di sini masih sawah-sawah. Itu memang bagusnya memang ada tempat bersih. Sekarang pun saya jauhi datang dari berbagai tempat yang kita sudah, lebih bagus jika dipastikan semua kotoran itu kita bersihkan. Ada kaidah ulama di balik ini, al-khuruj minal ikhtilaf Ustaz. Kalau ragu-ragu tentang ada kotoran tadi, hilangkan keraguan itu. Nak susah di sana itu, nak susah itu lewat di sebelah. Apalagi ini tempat putih saja ini. Kalau bukan najis, tetap bermasalah ini karena tempat putih. Karena kotor itu Pak, belum tentu najis. Kotor jalanan karena kita punya sandal. Ini kayak begini. Meskipun bukan najis, tetap tempat putih dengan yang sesuatu yang kotor tetap memberi efek kurang bagus. Tapi kalau betul-betul bersih, langsung kita cuci. Itu butuh pembiasaan saja Pak, butuh kebiasaan saja. Meskipun kita semua tahu kondisi kita masing-masing Pak. Bapak yang lebih tahu dirimu, tidak mungkin nanti diperiksa satu persatu lagi. Nah, ada yang lain? Oh ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih banyak, sama-sama. Yang saya mau tanyakan, apa hukumnya kalau setiap ke masjid dalam bulan puasa ini kita sikat gigi pakai odol? Terima kasih Pak Ustaz. Iya. Kalau saya bulan Ramadan ini pandang saya setiap ke masjid 5 kali pakai odol, karena yang pakai siwak itu bagus. Kalau kita mau setiap mau sholat memang bagus. Meskipun orang berpuasa itu boleh sikat gigi. Bagaimana kalau pakai sikat gigi dengan odol? Boleh, dengan catatan jangan diisap-isap odolnya.
Nabi SAW sebutkan, laula an asyukka li umat. Seandainya tidak membebani umat, lama artum, saya akan perintahkan dia bisiwak indah kulli salat. Saya akan perintahkan dia untuk bersiwak setiap mau sholat. Tapi kalau membersihkan gigi itu Pak, banyak caranya. Bisa pakai odol, bisa tidak. Mungkin odolnya ditekankan subuh dan sesudah berbuka. Yang lebihnya itu boleh pakai sikat gigi biasa, supaya tidak ada kekhawatiran itu, insya Allah. Tapi kalau sudah bangun tidur, bagus juga pakai odol. Iya, nah, seperti itu Pak. Makasih Bapak, alhamdulillah perhatian luar biasa. Sudah cukup mungkin ada? Oh iya. Baik, Afan Ustaz mau Ya. bertanya, Ya. bagaimana sikap kita ketika sedang sholat dan kita merasa terganggu dengan bau yang tidak sedap yang ada di samping kita? Bolehkah kita membatalkan sholat atau kita tetap lanjut? Tidak boleh batalkan, butuh bersabar. Tanya kan? Jangan bersabar saja. Bila bagi saja ini hari takdirku dapat hadiah. Ya, karena tidak baik kalau kita batalkan. Lanjutkan saja sholat dengan mengatakan, ya Allah, apa dosa dan salahku hari ini? Kenapa saya berdekatan dengan orang seperti ini? Tapi jangan dibesarkan di wadah apa yang gitu ya. Singgung itu. Ya. Kadang-kadang memang itu Pak, maaf ya, ujian Allah itu kepada kita. Bahkan kadang-kadang hukuman Allah kepada kita itu. Kita mau sholat, aduh dipertemukan begini. Cek apa dosa dan kesalahan kita. Ada teman saya antar jamaah umroh, paling benci itu Pak. Mudah-mudahan saya tidak berdekatan begitu syambul mau di Mekah, di tiang-tiang. Mudah-mudahan saya tidak ketemu itu yang hitam putih hitam semua tuh. Hitam semua dari kakinya sampai kiri aja putih. Sekalinya dia kasih lebar saja dia begini, baru dia kasih lebar dikelilingi sama bolong-bolong. Saya bilang, ya Allah, mungkin ini dosa. Jadi bisa jadi Pak, saya biasa kalau dapat imam terburu-buru dalam sholat, saya biasa singkat sholat. Imamnya Masya Allah, terburu-buru sangat. Ya Allah, maafkan hamba kalau ada yang salah saya sudah lakukan. Karena tidak mungkin bertemu di kebetulan begitu. Kalau tanpa ada kesalahan kita, Allah menghukum kita. Jadi kalau kita sholat, aduh, kenapa kiri kanan persis tuh kenapa? Alhamdulillah, ya Allah, apa dosa dan kesalahan. Ya, kita mohon ampun, jangan dibatalkan sholat. Kosong itu kosong hisap di situ, kosong. Apalagi kalau bapak kosong, langsung maju kosak kolom. Panjang masalah ini. Ya. Baik, saya kira itu. Silakan Pak. Iya. Assalamualaikum. Oh iya Pak. Tadi sudah mengatakan jangan selalu biasakan yang tidak ada niat. Iya. Sedangkan kami dari kecil biasa butuh tas, dia di kampung tas. Contohnya berdoa begini, baru kita sudah selesai. Iya. Saya bertanya, mana Ustaz bilang, mana lebih khusyuk? Berdoa kebiasaan kita kalau sholat tarawih tas. Iya. Umpamanya kalau witir Iya. kan biasa bersatu langsung bersatu. Kalau
orang itu merubah kebiasaan. Susah merubah kebiasaan, Pak, kecuali membiasakan pula sebagai penggantinya. Ya, susah merubah itu. Misalnya begini, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Berdoa. Itu kebiasaan itu, Pak, yang ada dalilnya mengusap muka sesudah berdoa. Itu kalau mau tidur, kumpul dua tangan, baca 3 kul, ayatul kursi, baru tiup, sapukan seluruh badan tak yang disapu, baru tidur. Berniat ke jam berapa pun bangun, insya Allah. Itu sunnah. Adapun mengusap muka pada tempat lain, kata Syekh Islam, wa amma masahul wajh laisa bidalil. Adapun mengusap wajah sesudah berdoa tidak ada dalil yang sahih. Cuma kalau sudah sujud dengan ada kotoran di sini bisa saja diusap. Tapi kalau tidak ada kotoran, mungkin dulu diusap ini karena belum ada karpet yang suci. Jadi begitu kita sujud pasti banyak pasir melekat, banyak debu. Itu orang biasa usap ini. Tapi kalau tidak ada juga, betul sekali Pak, apa yang kita katakan, merubah itu kebiasaan. Seperti witir 2 langsung witir 2 langsung 3. Di buku yang saya tulis itu 10 tata cara salat Nabi, saya belum pernah dapat model begitu. Tapi yang ada di itu 4 tambah 3, 6 tambah 3, 8 tambah 3. Itu boleh. 3 langsung, cuma kalau 2 itu 5 kali, seperti di Mekah itu 5 kali, tambah nanti 1 di bagian terakhir. Cuma itu cocok diterapkan kepada orang yang mau berilmu dan berilmu. Kalau di kampung Pak Ai, saya bilang, nah wanita masuk Pak aja, ustaz politik, kayak lo, lain-lain, tuh itu lo, ya lo, langsung itu mempakui, makas mempakui, malik puna wajah panah pun mau sempanya, ayam begini Pak, tidak baik begini. Jangan merubah sesuatu yang menyebabkan orang lain bingung. Itu saya minta. Jangan merubah sesuatu yang orang lain bingung. Tapi merubah sesuatu itu Pak memang butuh kesabaran. Karena tidak gampang merubah sesuatu itu kalau tidak ada kesabaran. Gigi 1 saja, gigi 2 Pak, mau dirubah, mundur pakai dulu undur gasnya baru bisa dirubah. Supaya apa? Tidak semua yang dirubah itu bisa menghasilkan kebaikan. Seperti itu Pak. Saya sepakat dengan apa yang disebutkan. Kalau ada dalilnya bertamak di situ, kata itu saya. Daripada dirubah dan menimbulkan masalah, itu lebih baik bertahan pada sesuatu. Atau mungkin Pak, kata para ulama, saya tahu ini tidak baik, tapi kalau saya rubah bisa menimbulkan, maka saya bersabar 20 tahun menunggu perubahan baru bisa. Bisa jadi Pak, hari ini kita tahu, tapi mau mengubah menimbulkan banyak masalah, jangan kita bilang bertahap saja. Meskipun kita tahu ini tidak ada dalil, tapi bisa jadi 10 tahun ke depan orang sudah belajar semua berubah. Daripada rubahnya orang baku parang-parang dan orang baku musuh-musuh tidak baik. Seperti itu. Pertama di kampung. Iya. Kasih saya kira cukup dulu. Ya, sudah masuk show. Kita mohon ampun kepada Allah. Kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah.
Aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Anugerahi ya Allah kami dan jamaah semua ya Allah rasa takut kepada Engkau ya Allah. Takut dosa ini tidak diampuni, takut tidak mendapatkan rahmat di sisi-Mu. Rabbana atina min ladunka rahmah ya Allah. Saya mohon rahmat di sisi-Mu. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban hasyan wa lisanan zakiran wa amalan salihan mutaqabbal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Nggak usah usap tangannya, nggak ada jeda budi kepala. Assalamualaikum